Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak bersama saya, Kartanila Puspitasari, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo. Hari ini pertemuan 3 di mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak akan membahas terkait dengan tujuan diagnostik, dan yang kedua membahas terkait dengan perkembangan normatif dan non-normatif. Sudah siap ya teman-teman mahasiswa? Baik. Tujuan diagnostik. Tujuan diagnostik di sini saya mengambil dari dua pendapat. Yang pertama, menurut Swasing dalam bukunya Muhammad Soleh, tujuan prosedur diagnostik adalah pertama merumuskan definisi, yang kedua menentukan spesifikasi, ketiga menentukan prosedur, yang keempat menempatkan anak. Nah, maksud dari merumuskan definisi di sini ialah melihat permasalahan-permasalahan anak, kemudian menentukan spesifikasinya. Nah, permasalahannya karena apa? Apakah termasuk pada permasalahan fisik, ataukah pada permasalahan di moralnya, atau pada permasalahan di intelijensinya, tergantung dari permasalahan itu tadi. Jadi kita menentukan spesifiknya. Selanjutnya menentukan prosedur. Menentukan prosedur sini ialah menempatkan tahapan-tahapannya. Kemudian kita menempatkan anak. Menempatkan anak berarti, oh anak ini misalnya dia dalam hal kemampuan membacanya yang susah lah. Kemampuan membacanya kita lihat dulu. Dilihatnya permasalahan dari apa, kira-kira apakah dia memang kesulitan dalam hal mengenal huruf, ataukah dia kesulitan dalam pandangan jarak jauhnya, misalnya mohon maaf dia mempunyai penyakit mata, bukan penyakit mata, ini loh rabun, seperti itu, rabun jauh, jadi akhirnya dia harus memakai kacamata. Tergantung si anak tadi permasalahannya dilihat dari apa. Baik, selanjutnya menurut Rice. Tadi kan sudah menurut Swasing. Menurut Rice di sini, tujuan diagnostik itu ada 5. Yang pertama, menjabarkan karakteristik. Yang kedua, merancang nominasi. Yang ketiga, menentukan alat tes dan menjaringan data. Yang keempat, mereview kasus dan menentukan program. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan revaluasi. Kemudian dari 5 ini dapat saya jabarkan bahwa yang pertama itu menjabarkan karakteristiknya. Jadi kita melihat dulu karakteristik si anak. Misalnya kita ketemu sama si ambil contoh lah, dia namanya Amel. Misalnya Amel ini karakteristiknya dia, misalnya dia diminta untuk menulis, kalau nggak gitu membaca. Oh, dia mengalami kesulitan seperti itu. Setelah itu kita lihat, kita melakukan observasi, kita lihat, oh Amel kok tulisannya susah ya untuk menulisnya, padahal di usianya, misal di usia 4-5 tahun dia harus sudah mampu menulis menjiplak huruf dengan baik, sudah tepat, seperti itu misalnya. Kemudian kenapa dia seperti ini, kita jabarkan. Setelah itu merancang nominasi. Nah, merancang nominasi di sini ialah kita merancang dulu. Oh, tadi misal sudah dibuat tahapan yang paling sederhana kok masih susah, kita rancang coba yang paling sederhana. Kemudian menentukan alat tes dan menjaringan data. Di sini kita menentukan alat tesnya. Alat tes di sini namanya alat tes itu ada 2, nanti di pertemuan minggu depan akan saya jelaskan terkait dengan alat tes, yaitu menentukan alat tes itu tergantung ada yang namanya tes dan non tes. Nah, itu nanti kita lihat di dalam menentukan alat tesnya dan penyaringan data. Kemudian kita mereview kasus. Oh, si Amel ternyata dia di kemampuan menulisnya yang susah, ini dikarenakan, mohon maaf, ini apa namanya, kelenturan tangannya dia sudah agak kaku, misalnya seperti itu. Jadi kan seharusnya kemampuan anak di usia 4-5 tahun itu untuk menjiplak itu sudah mampu. Karena apa? Kelenturan tangan anak sudah terlatih dengan pembiasaan sehari-hari. Makanya pada anak usia 1 tahun, 2 tahun, ini tahapan pertama untuk melenturkan tangan kan dengan cara meremas kertas, main play-doh, menyobek kertas, itu tahapan pertamanya lah. Ketika dia di usia 4-5 tahun yang seharusnya dia sudah mampu menjiplak huruf, kemudian dia sudah bisa membuat coret-coretan yang bermakna, kok dia belum mampu lah, berarti ada apa, dia di
ini tadi di kemampuan geraknya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan reevaluasi ya. Melakukan reevaluasi, namanya reevaluasi adalah melakukan kembali evaluasi ulang. Apakah ini tadi berhasil apa tidak, misalnya yang menentukan programnya itu tadi. Jadi ketika kita sudah melihat si Amel kok dia dalam hal kemampuan menulisnya yang susah, dalam artian dia kemampuan menjiplaknya yang susah atau dia masih kaku, sehingga ketika menentukan program kita membuat kegiatan bahwa si Amel tadi harus kegiatan yang sederhana, yaitu meremas kertas, menyobek kertas, main play-doh. Ternyata si Amel kok belum mampu ya, lah kita lakukannya di reevaluasi ulang. Baik, selanjutnya ialah tujuan diagnostik dalam dunia pendidikan. Di sini ada 4. Yang pertama, untuk menentukan tingkat pengetahuan awal siswa. Yang kedua, kemudian guru dapat menentukan tujuan pengajaran, realitas, dan tetap menantang untuk dicapai. Yang ketiga, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan mengajarnya dan untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan dalam penyampaian pengajaran agar dapat diupayakan perbaikannya atau penaikannya. Kemudian yang keempat, agar siswa dapat mengetahui bagaimana atau segi apa yang masih belum dikuasainya dan mengapa bagian atau segi itu belum dikuasai. Jadi saya contohkan sini, di mata kuliah saya yang diagnostik misalnya, mata kuliah lain. Ketika saya misalnya mengampu di mata kuliah, ini aja, saya ambil contoh di mata kuliah saya ya, di mata kuliah sosial emosional misalnya. Kemudian saya menentukan tingkat pengetahuan awal siswa atau pengetahuan awal teman-teman mahasiswa. Saya menentukan tingkat pengetahuan awal bahwa di sosial emosional setidaknya mahasiswa sudah tahu terkait dengan aspek perkembangan sosial. Teman-teman setidaknya tahu terkait dengan fondasi awal itu dulu. Apa sih yang dinamakan perkembangan? Apa yang dinamakan dengan sosial emosional? Itu sekedar pemahaman awal teman-teman dulu. Kemudian setelah saya menentukan tingkat pengetahuan awal, selanjutnya saya menentukan tujuan pengajaran saya. Jadi misalnya ketika teman-teman setidaknya tahu dulu terkait dengan pengetahuan awal, apa sih konsep perkembangan, apa konsep sosial emosional. Selanjutnya saya menentukan tujuan pengajaran. Berarti tujuan pengajaran saya, misalnya di pertemuan kedua, setidaknya saya harus sudah mampu di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu terkait dengan teorinya, misalnya teori sosial emosional. Kalau nggak gitu, cara stimulasi perkembangan sosial emosional. Nah, setelah saya menentukan tujuan pengajaran, selanjutnya saya untuk mengetahui yang ketiga di sini untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Nah, setelah saya menyampaikan materi terkait dengan perkembangan sosial emosional, misalnya saya melakukan lagi saya tanya atau nggak dulu saya berikan seperti post test. Nah, saya lakukan di situ untuk melihat keberhasilan mengajar saya, apakah cara mengajar saya ini berhasil atau tidak. Dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari hasil belajar teman-teman mahasiswa. Ketika saya berikan kuis, nilainya seperti apa? Apakah dalam satu kelas itu memiliki rata yang paling bawah, ataukah rata sedang, ataukah rata paling atas? Nah, setelah saya mengetahui, kebanyakan di sini misalnya rata sedang ke bawah misalnya. Lah, akhirnya kan saya harus melakukan perbaikan dalam hal pengajaran saya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, maksudnya adalah mengetahui bagian atau segi apa yang masih belum dikuasai. Lah, ketika saya melakukan tes, misalnya sudah saya jelaskan nih pertemuan 1 sampai 6 terkait dengan konsep awal, teorinya, cara stimulasinya. Lah, ternyata di dalam teorinya teman-teman ternyata masih lemah. Akhirnya kan saya harus menyampaikan ulang terkait dengan teori sosial emosional misalnya seperti itu. Jadi tujuan diagnostik itu sendiri adalah untuk melihat terkait dengan pengetahuan pengetahuan awalnya dulu. Setelah itu untuk melihat apakah pengajaran saya ini sudah berhasil atau belum. Kemudian untuk melihat bagian mana yang belum dikuasai oleh anak-anak saya, misalnya seperti itu. Itu adalah tujuan diagnostik dalam hal dunia pendidikan. Baik, selanjutnya ialah tujuan diagnostik
tujuan diagnostik itu sendiri dapat kita simpulkan, tujuan diagnostik adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensori neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, yaitu misalnya anak-anak normal, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Jadi tujuan diagnostik itu sendiri ialah untuk melihat informasi. Jadi kita harus tahu dulu konsep awal terkait dengan anak yang normal sama anak yang tidak normal, dalam artian normatif sama yang non-normatif. Di sini harus kita tahu dulu, ketika teman-teman mengambil mata kuliah ini, setidaknya teman-teman berarti harus sudah paham dulu terkait dengan konsep awal perkembangan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di perkembangan misalnya kognitif pada anak usia 3-4 tahun misalnya dia sudah di tahapan yang praoperasional. Nah, misalnya di praoperasional di sini kan berarti dia harus sudah mampu berdaya pikirnya, tidak hanya di sensori motor. Nah, kok di anak usia 3-4 tahun atau 3-4 tahun misalnya dia harus sudah bisa pemecahan masalah yang sederhana, kok dia belum bisa lah. Ya, itu berarti kan ada sesuatu permasalahan dia di sana. Berarti anak tersebut mengalami misalnya anak yang non normatif seperti itu. Jadi kemudian kita susun programnya apa lah, masuk program di sini nanti akhirnya jatuhnya pada kita membuat perencanaan kita sesuai dengan si anak tadi. Misalnya si anak tadi mengalami permasalahan atau dia mengalami permasalahan atau anak yang spesial. Jadi kita harus punya program yang spesial juga pada anak didik kita yang yang misalnya dia yang non normatif seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan tujuan diagnostik. Selanjutnya kita bahas terkait dengan konsep perkembangan. Karena ketika kita mengatakan diagnostik permasalahan anak, berarti kita harus tahu dulu apa sih perkembangan. Masih ingat teman-teman mahasiswa? Masih ingat ya, di semester 1 ada mata kuliah psikologi perkembangan anak. Masih ingat apa itu perkembangan? Kita flashback dulu ya. Apa sih perkembangan? Perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif. Maksudnya kualitatif yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Jadi kualitatif itu kan diceritakan, diukurnya dari kematangan organ-organ tubuhnya. Jadi misalnya perkembangan itu dikatakan memiliki urutan perubahan yang saling mempengaruhi antar aspek perkembangan. Jadi contohnya anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf dan diberi latihan oleh orang tuanya. Kemudian kemampuan belajar menulis akan lebih cepat ketika anak itu dilakukan latihan-latihan, diberikan stimulasi-stimulasi. Dia akan berkembang dengan sempurna, kemudian dia bisa memahami huruf, dia bisa menulis dengan adanya bantuan dukungan stimulasi dari lingkungan sekitarnya, misalnya dari orang tua. Jadi ketika anak itu di kemampuan atau di kematangan kemampuan gerak tangannya sudah baik, otomatis dia dalam hal kemampuan memegang pensil, menulis itu juga akan baik. Tapi apabila dia kemampuan gerak ototnya dia mengalami hambatan, itu bisa menghambat pada kemampuan perkembangan gerak tangannya seperti itu. Itu tadi adalah perkembangan. Masih ingat ya, berarti terkait dengan perkembangan. Baik, selanjutnya di sini adalah perkembangan normatif dan perkembangan non-normatif. Apa yang dikatakan perkembangan normatif? Perkembangan normatif ialah suatu tahapan perkembangan yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik. Aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan perkembangan normatif berarti dia adalah yang normal, yang sesuai dengan tahapan yang sesuai dengan tahapannya seperti itu. Jadi kalau memang si anak misalnya dia dari perkembangannya ini saya ambil contoh mulai dari bayi aja. Ketika dia bayi mulai dari telentang, kemudian dia latihan miring, latihan tengkurap, kemudian setelah itu dia latihan merangkak, kemudian dia latihan duduk misalnya seperti itulah. Itu ada pola-polanya. Itu dikatakan bahwa perkembangan itu normal atau normatif. Kemudian misalnya lagi di usia 1 tahun, 2 tahun, kosakata dia sudah mulai banyak, tidak hanya membabel baba-baba, tapi dia sudah mampu mengatakan ma,
5 kan. Oh, berarti dia memang sudah sesuai dengan pola perkembangannya. Masih ingat ya terkait dengan pola perkembangan? Tidak perlu ya saya jelaskan apa sih pola perkembangan. Kalau mau lupa silahkan flashback lagi ayo di mata kuliah semester 1 dulu terkait dengan perkembangan. Jadi perkembangan normatif itu adalah perkembangan yang normal. Paham ya, maksudnya normal di sini adalah yang sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan polanya. Jadi tidak mengalami pola yang terlewatkan. Jadi polanya yuk dari A ke B, B ke C, C ke D lah. Sedangkan kalau yang perkembangan non normatif ialah perkembangan yang tidak sesuai dengan anak yang lain, tidak sesuai anak dengan yang polanya. Jadi ada sesuatu yang dia terlupakan. Jadi di sini anak yang non normatif di sini adalah anak yang memiliki perilaku yang tingkat perkembangannya mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri ketika belajar ataupun bermain. Jadi ada polanya yang dari A ke B, tiba-tiba dia A ke C, kalau gitu dia dari B cucuk ke D, atau nggak gitu ke F langsung. Nah, ada pola dia yang kehilangan di situ. Kalau nggak gitu dia mengalami hambatan, dia menyesuaikan diri aja susah. Jadi misalnya ketika anak itu diajak untuk bersosialisasi, perkembangan sosialnya, dia tidak mampu mengungkapkan sosialnya dengan baik. Ketika dia mengantri misalnya di sosial emosional, perkembangan sosial emosional, dia latihan mengantri, tiba-tiba dia tidak bisa mengantri dengan baik. Dia akhirnya misalnya emosinya meluap-meluap. Kalau nggak gitu dia misalnya pada anak yang yang sosial emosional misalnya tadi, dia harusnya masih bisa di tahapan yang antri ya, yang antri lah. Kok dia diminta untuk antri misalnya ketika bermain peran, dia tidak mampu menahan dirinya, dia emosinya meledak-meledak misalnya, seperti itulah. Berarti itu bisa dikatakan pada perkembangan yang non normatif. Jadi ada suatu kesulitan, kalau nggak gitu ada sesuatu yang hilang di perkembangan normalnya. Jadi yang non normatif di sini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan anak yang lain. Jadi misal yang lain, misalnya dalam hal saya ambil contoh pada anak bayi. Pada anak bayi misalnya dari miring, tengkurap, tiba-tiba dia tidak bisa miring, tidak bisa tengkurap, tiba-tiba dia langsung duduk. Loh, kenapa dengan anak saya? Ada apa dia lah? Di situ berarti pada perkembangan yang normatif. Jadi yang saya maksudkan non normatif, saya garis bawahi di sini adalah anak yang mengalami perkembangan tidak sesuai dengan anak yang lain, dalam artian anak yang lain yang sesuai dengan pola perkembangan. Baik, sudah paham ya sampai di sini terkait dengan perkembangan normatif sama yang non normatif? Ada perbedaan dari yang normal dengan yang tidak normal. Ininya seperti itu. Selanjutnya di sini ialah prinsip pendekatan perkembangan untuk melihat kelainan anak. Di sini ada 4. Yang pertama, hanya terjadi pada anak yang mengalami perkembangan. Kemudian yang kedua, dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan normal. 3, tanda awalnya harus dipelajari dengan serius. Selanjutnya yang keempat, ada beragam patokan perkembangan normal dan non normal. Jadi prinsip pendekatan pada anak yang berkelainan atau anak yang mengalami permasalahan ialah untuk melihat itu tadi, anak yang mengalami perkembangan, apakah perkembangannya normal atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau dia normal berarti ya tidak mengalami hambatan, tidak mengalami permasalahan, seperti itu. Kemudian kalau dia mengalami hambatan atau tidak sesuai dengan anak yang normal, kita harus pelajari dulu tanda-tanda awalnya seperti apa. Selanjutnya kita punya patokan pada anak yang normal seperti ini. Kok yang tidak yang non normal di sini adalah yang perkembangannya itu berbeda dengan anak yang lain yang tidak sesuai dengan pola perkembangan ya, yang saya maksudkan. Jadi kalau dia mengalami suatu hambatan, dia mengalami pola yang berbeda lah, itu kenapa seperti itu. Baik, selanjutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan yang non normatif. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah cetak biru biologis, yaitu Down syndrome, hemofilia. Kemudian yang kedua terkait dengan genetik dan lingkungannya. Beda gender, laki-laki lebih rapuh misalnya dalam hal cerebral palsy, infeksi dan kesulitan belajar. Yang kedua terkait dengan intelijensinya. Gen menentukan potensi maksimal IQ. Lingkungan menentukan luasnya penyampaian potensi, seperti itulah. Mungkin teman-teman saling tanya, kalau nggak gitu bingung, loh kenapa terkait dengan beda gender, laki-laki lebih rapuh dalam hal misalnya cerebral palsy. Saya jelaskan dulu cerebral palsy di sini sering terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun sebagian penelitian melaporkan bahwa kejadian cerebral palsy itu lebih cenderung pada anak laki-laki
dibandingkan pada anak perempuan. Kemudian dari hasil penelitiannya, penelitian Romeo sama penelitiannya Johnson Hager pada tahun 2016 didapatkan bahwa data ada ini populasinya ada 43 anak. Kemudian pada anak laki-laki sebanyak 22 itu mengalami cerebral palsy, sedangkan pada anak yang 21 itu terjadi pada anak perempuan. Jadi penelitian di sini 1,33 dibandingkan 1. Jadi cenderung lebih banyak pada anak laki-laki. Kenapa? Kenapa kok cenderung pada anak laki-laki lah? Ini dijelaskan di teorinya Johnston dan Hager menyatakan bahwa cerebral palsy itu sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan dikarenakan adanya hormon estrogen yang memberikan potensi terhadap kerusakan hipoksik sama iskemik pada perempuan. Jadi penelitian ini membandingkan bahwa siapa sih anak laki-laki itu cenderung mengalami cerebral palsy karena ada hormonnya estrogen itu tadi. Perbedaan hormon estrogen antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu mempengaruhi pada cerebral palsy-nya. Kemudian terhadap kesulitan belajar. Terkait dengan kesulitan belajar, kenapa sih anak laki-laki dan perempuan misalnya ini ini loh Mbak ataupun Mas ini loh, yang dapat juara-juara di kelas misalnya kebanyakan kan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki lah. Kenapa? Nah, itu bisa juga dikarenakan anak laki-laki untuk proses konsentrasinya jangannya lebih pendek, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan intelijensi, gen menentukan potensi maksimal IQ. Jadi gen itu juga menentukan terkait dengan IQ-nya. Masih ingat mungkin pernah saya jelaskan, kalau nggak gitu pernah saya sampaikan terkait dengan IQ itu diturunkan dari ibunya, seperti itu saya katakan bahwa kemudian fisik bisa diturunkan dari ayahnya. Jadi itu termasuk pada genetik. Jadi kemudian didukung juga dengan lingkungannya. Tapi itu juga belum tentu bahwa gen selalu membawa seperti itu, tergantung bagaimana lingkungan. Bisa jadi karena lingkungannya tidak mendukung dengan adanya gen seperti itu. Jadi akhirnya misalnya teori intelijensi dibawa oleh ibu, sedangkan fisik dibawa oleh ayah, bisa aja terbantahkan terkait dengan lingkungannya itu tadi, bagaimana lingkungan mempengaruhi pada perkembangan anak seperti itu. Selanjutnya di sini ialah konteks sosial. Konteks sosial di sini ada beberapa poin. Pertama dari keluarga, kemiskinan, status sosial, sosial ekonomi dan fungsi keluarga. Keluarga di sini terdiri dari orang langsung diasuh dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah tidak langsung, ada pihak ketiga. Misalnya di dalam keluarga itu ada tambahan keluarga lain, dalam artian dia keluarga besar, dia tinggal bersama kakek neneknya, om tantenya misalnya lah. Di situ bisa terlihat bagaimana pola asuh yang diterapkan. Ketika kalau langsung berbeda dengan yang tidak langsung. Jadi ketika orang tua sudah komitmen A, sedangkan di dalam rumah ada kakek neneknya yang punya pola asuh B, C, D lah, kan akhirnya si anak menjadi bingung, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua konteks sosial di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini berkaitan dengan kesehatan, kecerdasan, putus sekolah, sikap antisosial yang memburuk. Jadi mohon maaf kalau menyinggung terkait dengan kemiskinan mungkin terlalu sensitif ya, jadi ambil aja status sosial ekonomi misalnya. Jadi terlihat dari status sosial ekonominya keluarga itu seperti apa kan, apabila kita dari status ekonomi yang menengah ke atas misalnya, dia bisa punya kesehatannya bisa terjamin, misalnya ketika dia sakit bisa langsung berobat ke dokter. Sedangkan mohon maaf yang status sosial ekonominya standar ke bawah misalnya, dia harus menunggu beberapa waktu untuk bisa berobat seperti itu. Kemudian di fungsi keluarga di sini adalah fungsi keluarganya seperti apa. Jadi apakah dia memberikan pengasuhan yang baik, pola asuh yang diterapkan. Nah, itu bisa terlihat dari fungsi keluarga. Apakah dia bisa mengayomi, bisa
memberikan rasa hangat pada anak-anaknya, itu adalah fungsi keluarga. Jadi terkait dengan konteks sosial di sini berkaitan dengan lingkungan yang ada di lingkungan si anaknya. Jadi dari keluarga, dia diasuh dari keluarga langsung dalam artian orang tuanya, apakah dia dari pihak ketiga. Kemudian kemiskinan di sini, mohon maaf kalau kita berbicara terkait dengan kemiskinan mungkin akan agak rentan ya. Jadi kita ambil contoh pada status sosial ekonomi, terlihat dari status sosial ekonomi si anak bagaimana. Kemudian terkait dengan fungsi keluarganya. Baik, selanjutnya terkait dengan status sosial tadi, yang keempat adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya di sini adalah pemilihan makanan, cara berpakaian, dan keluarga peran kakek nenek. Perbedaan budaya di sini adalah berkaitan dengan kita hidup di Indonesia kan banyak budaya, banyak suku dan budaya seperti itu misalnya. Misalkan di dalam keluarga itu atau enggak gitu dalam lingkungan itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian pemilihan makan pun juga berbeda, cara berpakaian berbeda, itu juga mempengaruhi pada perkembangan normal dan yang non normal pada anak. Selanjutnya adalah ketahuan atau resialisasi, itu dipengaruhi oleh karakter pribadi, kehangatan pengasuhan, dukungan sosial selain keluarga inti, kemudian kepedulian masyarakat. Jadi terkait dengan ketangguhan di sini berkaitan dengan karakter pribadi seseorang atau karakter pribadi seorang anak. Kemudian kehangatan pengasuhan, bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua. Sedangkan dukungan sosial itu dukungan sosial selain keluarga inti lah. Yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam keluarga terkadang ada tambahan lagi, tidak hanya di keluarga inti. Jadi misalkan di situ di dalam lingkungan rumahnya si anak tadi dia pola asuh dari orang tuanya menggunakan pola asuh A. Nah, sedangkan di kakek neneknya, om tantenya, dia ada di dalam keluarga itu memiliki pola asuh B, C, D. Akhirnya kan anak mengalami ketika orang tuanya sudah ibaratkan orang tuanya menggunakan pola asuh yang gini kita punya batasan dan aturan, tapi ketika dengan si kakek nenek, terkadang kakek nenek itu memberikan apapun yang diinginkan cucunya, karena bagi kakek nenek adalah segalanya seperti itu. Jadi misalkan si orang tua sudah menghendaki bahwa jangan makan makanan yang instan misalnya, jangan berikan jajan sembarangan, tapi ketika kita misal orang tua yang bekerja di rumah sama kakek neneknya diberikan jajanan es krim, terus mie misalnya, atau apapun yang dipengenkan anak, ketika anak dengan orang tua tidak diberikan, tapi ketika dengan kakek neneknya akan diberikan seperti itu. Itu juga mempengaruhi pada perkembangan normatif dan non-normatif. Selanjutnya adalah kepedulian masyarakat. Kita lihat bahwa kepedulian masyarakat sekitar kita, bagaimanakah kepedulian mereka? Apakah mereka langsung peduli? Apakah dia dari tipikal masyarakat yang tidak peduli, dalam artian cuek seperti itu. Jadi antar tetangga aja, atau ya antar tetangga misalnya tidak saling menyapa. Kemudian di dalam lingkungan masyarakatnya itu orang-orang yang sibuk, dalam artian tidak pernah ketemu, tidak pernah saling sapa, akhirnya menyebabkan bahwa perkembangan anak ya mengalami hambatan. Karena apa? Ketika dia mau main dengan tetangganya, dia tidak ada di lingkungan, misalnya di lingkungan orang-orang yang sibuk. Jadi ketika anak-anak mau bermain, kan di rumah aja bosen ya anak-anak itulah. Ketika dia akan bermain ke lingkungan tetangganya, lingkungan masyarakat, dia tidak punya teman di situ. Karena apa? Lingkungan dari kepeduliannya di situ tidak ada, karena para pekerja misalnya, para orang-orang yang sibuk. Jadi mengharuskan anak-anaknya juga diajak, kadang dititipkan, kalau nggak gitu jadi tidak saling mengenal antar satu lingkungannya. Nah, itu bisa terjadi atau bisa menyebabkan pada faktor yang perkembangan non-normatif juga seperti itu. Baik, telah saya jelaskan terkait dengan tujuan diagnostik, perkembangan normatif, perkembangan non-normatif, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan normatif sama yang non-normatif. Dari yang saya jelaskan, itu tadi di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang dibingungkan, silahkan menghubungi saya. Kemudian pertemuan kita minggu depan membahas terkait dengan cara mengukur diagnostik atau prosedur diagnostik seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan. Terima kasih.